Baik, yang kegiatan dulu ya Pak ya, yang simpan pinjam tadi biar Mas Dimas juga. Ini soalnya bendahara takmir ini, jadi yang lebih paham ya. Nah, saya cuma anak-anak. Ya, untuk kegiatan apakah di masjid saja? Jadi kalau di tempat kami itu konsepnya ya masjid itu berkegiatan itu bukan harus hanya tempatnya di masjid. Ya, jadi tapi kegiatan yang menyelenggarakan adalah masjid dengan tujuan untuk memberikan manfaat ke masyarakat dan juga untuk berdakwah. Tidak semua orang itu sudah bisa diajak ke masjid ya. Ada orang-orang yang ke masjid itu masih takut dibilangin apa gitu, takut nanti dibilangin tumben ke masjid ya, seperti itu ya. Takut dilihat orang kok ke masjid ada apa ini gitu ya, atau takut dengan orang-orang masjidnya, orang-orang masjidnya dikira itu radikal atau apa gitu ya. Jadi banyak di antara masyarakat kita itu yang dia ke masjid itu mungkin cuma hari Jumat atau bahkan cuma pas Idul Fitri, Idul Adha saja. Nah, orang-orang yang seperti ini tentu tidak bisa kita sentuh kalau kegiatan kita cuma di masjid saja. Maka kegiatan masjid itu artinya bukan kegiatan yang tempatnya di masjid, tapi kegiatan masjid adalah kegiatan yang direncanakan oleh masjid dan kemudian diselenggarakan dimanapun tempatnya. Nah, permasalahannya kalau DKM itu berjalan sendirian ya, dan tidak ada koordinasi dengan generasi-generasi yang ada ya, ada ibu-ibu, ada remaja putra, remaja putri, ada lansia, ada anak-anak ya. Ini kalau tidak dilibatkan mereka kemudian bikin kegiatan, pasti akan ada yang kelewatan. Maka di tempat kami masing-masing segmen itu mereka itu punya wadah sendiri di masjid ya. Bapak-bapak itu punya wadah sendiri di masjid ya, kurma namanya. Ibu-ibu muda ada wadahnya di masjid, Umida gitu namanya ya. Ada untuk anak-anak, ada himpunan anak-anak masjid Damas ya. Kemudian ada remaja masjid Jawa Karian. Itu semua mereka punya kegiatan sendiri-sendiri dan tempatnya nggak harus di masjid. Bisa di rumah warga ya, bisa di ruang publik, bisa main outbound kemana ya, piknik. Semua itu mereka rencanakan ya, takmir kita, BKM kita mendukung dan kemudian mengarahkan ya. Bagaimana itu bisa dilakukan ya, dengan kaderisasi ya. Maka dari tadi yang saya tonjolkan tadi adalah bagaimana kita mendidik anak-anak. Kenapa? Kalau anak-anak sudah kita didik dari kecil, mereka itu nanti remaja akan menjadi penggerak para remaja. Mereka nanti jadi bapak-bapak akan jadi penggeraknya para bapak-bapak. Mereka lansia nanti juga masih akan menggerakkan para lansia. Maka harus dipegang dari kecil kalau bisa. Nah, jadi kegiatan masjid bukan hanya kegiatan yang ada di masjid, tapi kegiatan yang direncanakan, diadakan oleh masjid. Tidak hanya ketua DKM-nya, tetapi ya kita libatkan banyak dari semua golongan yang ada di masjid itu, tua, muda, nenek, kakek, anak-anak, semuanya punya gerakan bersama-sama di masjid seperti itu. Jadi terasa oleh masyarakat. Mungkin itu dulu untuk pertanyaan yang kali ini. Selanjutnya kita lanjutkan slide-nya ya. Nah, ini kita ambil dari ayat yang tadi Pak, pasti ingat ya, innama ya'muru masajidallahi man amana billah ya. Siapa? Kriteria orang yang mengakorakan masjid itu ada beberapa. Yang pertama, beriman pada Allah dan hari akhir. Artinya apa? Di masjid itu kita berusaha menanamkan iman bagi diri kita sendiri dan juga bagi jamaah masjid. Nah, perhatikan, kalau saya bilang jamaah masjid itu artinya bukan orang yang sudah ke masjid, tapi semuanya. Kalau di Jawa Karian, jamaah masjid itu semuanya kaum muslimin yang ada di wilayah Jawa Karian itu jamaah. Cuman ada jamaah istijabah ya, jamaah yang sudah menjawab panggilan kita, mereka mau ke masjid. Ada jamaah yang masih harus didakwahi, tetapi kita sebut jamaah semua. Nah, maka kita berusaha supaya jamaah itu tertanam iman di dalam dirinya ya, dengan berbagai macam program yang bisa kita buat ya. Kemudian yang kedua, kita di masjid kegiatannya adalah mengajak mendirikan sholat
diri kita sendiri ya sebagai DKM berusaha bagaimana kalau bisa sholat 5 waktu itu berjamaah di masjid ya. Itu kita tanamkan pada diri kita sendiri dulu sebelum menyuruh pada orang lain. Nah, sambil juga mengajak ya. Maka kegiatan masjid itu kita berusaha supaya orang mau sholat berjamaah di masjid. Di Kementerian Agama itu ada Direktorat Haji ya, tapi tidak ada Direktorat Sholat ya, yang tugas mengajak memastikan warga supaya sholat itu kan nggak ada. Dalam sebuah penelitian itu kemarin saya lihat umat Islam Indonesia yang mendirikan sholat 5 waktu itu hanya sekitar 35-40%. Yang lain itu sholatnya ya sekali-sekali saja. Ini kan angka yang memprihatinkan, padahal ya itu bare minimumnya orang Islam itu ya sholat begitu. Ya, sholat 5 waktu. Nah, maka kita tidak terlalu kaget ya kalau mungkin Allah belum membukakan barokah yang besar untuk negeri kita ya kalau belum ada sholat. Itu PR kita gitu ya. Maka kita di masjid itu berupaya mengajak orang supaya sholat ya. Kemudian wa'ata zakah ya, dan membayar zakat. Dalam hal zakat ini kita berusaha supaya orang menunaikan zakat itu berarti ada 2 jalur ya. Jalur yang pertama adalah menjadikan orang yang sudah mampu, sudah wajib zakat tapi belum zakat supaya mau berzakat gitu. Berarti kita memberikan kesadaran berzakat. Jalur yang kedua adalah menjadikan orang yang belum wajib berzakat itu ekonominya meningkat sehingga mereka menjadi orang yang membayar zakat. Nah, cita-cita kita program zakat itu kita kelola dengan sebaik-baiknya sehingga yang dulunya mustahik bisa menjadi muzaki. Nah, ini lucu di Jawa Barat pernah terjadi ya. Kita cek waktu itu para takmir Masjid Jawa Barat mengecek tahun 2000-an itu kok zakat di masjid itu sedikit sekali pengumpulannya. Setahun hanya berapa juta gitu, 2 atau 5 juta gitu. Padahal orang kaya banyak sebenarnya, nanti ada beberapa gitu orang kaya. Banyak yang belum punya kesadaran berzakat. Terus dicek, kalau ada pengajian yang membahas tentang zakat, itu ternyata yang datang para mustahiknya, bukan calon muzakinya. Lah itu kan salah segmen ya. Gitu. Terus gimana? Gitu. Ternyata para muzaki ini, orang-orang kaya ini, calon muzaki ini punya kebutuhan yang berbeda. Ya, mereka itu kalau diundang ngaji pengajian bareng-bareng di masjid mungkin belum bisa hadir. Maka dibentuklah format yang mereka bisa dan mau hadir dulu. Waktu itu caranya kerjasama dengan anggota takmir atau bendahara takmir waktu itu yang sama-sama orang kaya gitu ya. Sama-sama orang kaya. Beliau bikin undangan tadarus Al-Quran di rumahnya. Jadi bukan langsung di masjid, bikin tadarus Al-Quran di rumahnya, diundang itu atas nama pribadi beliau. Orang kaya itu kalau yang undang sesama orang kaya itu datang mereka ya. Kalau yang undang takmir di KM masjid mungkin enggak ini datang gitu. Nah, datanglah di rumah beliau tadarus Al-Quran seperti biasa, tapi ada sesi tafsir Al-Quran. Nah, dari depan. Nah, itu kalau dari depan saja di surat Al-Baqarah itu langsung ketemu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dah dibahas itu tentang rezeki di situ ya, bagaimana tanggung jawab kita terhadap rezeki, iman kita terhadap rezeki seperti apa. Ketika orang itu punya pemahaman rezeki itu dari Allah ya, bayar zakat itu kan jadi enteng sekali. Tapi kalau tiba-tiba orang, kamu itu wajib zakat, nah itu kan susah menerima itu. Saya itu kerja keras cari uang itu susah kok. Kamu tiba-tiba datang untuk minta uang, itu berat. Nah, tapi kalau orang punya pemahaman terhadap rezeki dulu, iman itu, kemudian masalah membayar zakat itu menjadi sangat ringan bagi mereka. Ada satu anekdot ini, seorang kaya di Jogja ya, bukan orang Jawa Karian sih, tapi ini cerita sering kita dengar ya. Ada orang kaya itu menyumbangkan banyak sekali uangnya itu untuk bangun masjid gitu. Ketika ditanya, Pak jenengan itu, Anda itu apa sudah nggak sayang harta kok uangnya bisa disalurkan ke masjid banyak sekali gitu.
Nah, dia dengan pemahamannya itu menjawab, justru karena saking sayangnya saya dengan harta, makanya besok setelah mati saya pengen ketemu lagi sama harta saya itu. Caranya gimana ya? Dengan disedekahkan. Kata Allah, rezeki manusia itu ada 3, makanan yang dimakan sampai habis, ya, apa-apa yang kita gunakan sampai rusak, dan apa yang kita sedekahkan. Jadi kalau kita pengen harta kita itu kita bawa mati, ya caranya dengan disedekahkan. Nah, itu tentang bayar zakat. Yang terakhir kriterianya adalah walam yakhsha illallah, dan tidak takut selain kepada Allah, yaitu menjadi manusia yang merdeka. Merdeka itu kan tidak takut kepada siapa selain kepada Allah, ya. Lalu apa yang dilakukan oleh DKM? DKM berusaha supaya di masyarakat itu tidak merasa takut. Takut apa? Takut kelaparan. Selama masih ada masjid, insya Allah kita nggak kelaparan masyarakat. Takut putus sekolah, selama masih ada masjid, insya Allah tidak putus sekolah. Selama masih ada masjid, insya Allah bisa cari pekerjaan. Itu dengan adanya masjid itu bisa menyelesaikan banyak permasalahan di masyarakat. Itu di sisi jamaahnya. Nah, di sisi DKM-nya ini menjadi inspirasi kita untuk berani, ya. Karena ya ilmu seperti ini tuh sebenarnya banyak orang yang sudah paham, tetapi tidak banyak orang yang punya keberanian untuk menerapkan di masjidnya masing-masing, karena ya berat, tidak mudah. Tetapi ya kita belajar, orang-orang yang berhasil memakmurkan masjid itu ya hanya mereka yang berani memulai, berani memperjuangkan, berani bertanggung jawab. Jangan dibayangkan Masjid Jawa Barat itu memulai dari saldonya banyak, itu tidak, ya. Itu memulai dari minus itu saldonya masjid itu. Tapi karena keberanian, yakin, tekad yang kuat, itu bisa dimulai semuanya sampai kita bisa melihat hasilnya sekarang itu ya penuh dengan perjuangan. Mungkin sampai situ lanjutin lagi ya. Nah, supaya mudah dipahami, kita menyederhanakan yang dilakukan di masjid menjadi 4 hal ini, ya. Tadi untuk tujuan ukuran kemakmuran, ukurannya kan tadi sholat jamaahnya banyak, memberi manfaat dan memberi perubahan di masyarakat. Untuk mencapai 3 hal ini, langkah yang kita lakukan kalau kita sederhanakan ada 4 hal ini: pemetaan, pelayanan, pemberdayaan, dan pembinaan. Ya. Yang pertama pemetaan. Ya, pemetaan itu apa? Pertama kita menentukan masjid kita itu wilayah dakwahnya siapa. Ya, jelas. Nah, banyak masjid itu punya konsep dan positioning yang berbeda. Masjid kami, Masjid Jawa Barat adalah masjid kampung, ya. Maka tanggung jawab dakwah kita adalah kepada warga kampung. Jadi kita tentukan, oh wilayah dakwah Masjid Jawa Karian itu warga kampung Jawa Karian. Di situ ada 4 RW, ada 18 RT, berapa jiwa yang ada di situ kita tahu, ya. Dan kita memikirkan dakwah dan kondisi masyarakat di situ. Ya. Maka di masjid-masjid kampung yang lain harapannya juga seperti itu. Mereka punya wilayah menjadi tanggung jawab dakwah mereka di situ, di openi beneran, ya. Di openi itu apa ya? Dirawat betul-betul masyarakat di situ, dibina, ya, sampai menjadi masyarakat yang baik. Tetapi ada juga masjid-masjid yang konsepnya bukan masjid kampung. Terus bagaimana? Ya tidak masalah. Yang penting jelas siapa yang disasar utamanya. Misal masjid kantor, ya sudah yang disasar ya orang yang bekerja di kantor tersebut, ya, misalnya seperti itu. Atau masjid di daerah wisata, berarti yang disasar ya jamaahnya orang-orang yang datang untuk wisata di situ. Atau masjid seperti ini di terminal gitu, berarti mungkin yang disasar ya orang-orang yang datang di terminal. Nah, disitulah kemampuan kita melayani. Tadi melayani itu kuncinya apa? Mendengarkan. Nah, kemampuan kita mendengarkan itu adalah ketika kita tahu siapa yang harus kita dengar. Nah, jangan-jangan selama ini yang kita dengar adalah sesama DKM. Jadi taunya, oh saya itu pengen ngaji gitu. Nah, masyarakatnya belum mau diajak ngaji misalnya. Oh saya itu pengennya gini-gini yang terlalu daki-daki, kalau bahasa Jawanya itu terlalu levelnya terlalu tinggi misalnya. Sementara masyarakat kita belum sampai ke situ.
Nah, maka kalau kita punya wilayah dakwah yang jelas, kita tahu kebutuhan masyarakat kita di situ itu apa, potensi mereka itu apa, ya, sehingga bisa memanfaatkan potensi itu untuk menyelesaikan persoalan yang ada di situ. Ya. Kemudian membuat peta dakwah, yaitu contoh saja ya, tidak harus dilakukan sama persis. Dan yang lebih penting adalah punya data jamaah. Jadi jamaah kita itu siapa, itu kita punya data itu. Di tahun 2005 dulu kita buat peta dakwah seperti ini supaya bisa melihat kondisi kampung ini. Di kampung kita yang kotak berwarna hijau itu rumah warga muslim ya, yang kotak warna merah itu rumah warga non muslim, yang kuning di tengah pas itu masjid kita ya, itu masjid Jogokarian pas di tengah-tengah kampung. Lalu ada kuning-kuning kecil di pojok-pojok itu musola ya, musola warga. Jadi ada musola juga, tapi kita tidak bahasanya tidak rebutan jamaah ya. Kalau untuk sholat 5 waktu silahkan di musola yang dekat, tidak apa-apa. Tapi untuk kegiatan hari-hari besar itu kita koordinasi ya, bersama-sama kita pusatkan di masjid. Seperti itu. Nah, ketika kita melihat peta seperti ini, kita tahu oh ternyata banyak sekali ya rumah warga muslim, tapi kok yang ke masjid baru keluarga yang ini dan ini. Keluarga yang lain ternyata belum ada budaya sholat ke masjid. Nah, berarti harus ada satu di antara anggota keluarga itu yang nanti menjadi awal mereka datang ke masjid. Bisa jadi itu anak-anaknya, bisa jadi itu ibu-ibunya ya. Karena pintu masuk keluarga itu untuk ke masjid itu bisa jadi beda-beda. Ada yang bapaknya dulu yang ke masjid, ada yang anaknya dulu yang ke masjid. Ya, bujil-bujil itu ya. Kadang-kadang malah bisa ngajak orang tuanya ke masjid. Kita yang ustadz misalnya ya, bapak-bapak ustadz-ustadz ini menceramahi bapaknya itu sudah bertahun-tahun nggak bisa diajak ke masjid. Anaknya cuma bilang, ya anterin TPA, itu langsung dia datang ke masjid. Nah, bisa jadi pintu masuknya dari situ. Atau bisa juga lewat ibu-ibu. Nah, di Jawa Barat ini akhir-akhir ini lagi semangat banget ibu-ibu belajar baca Quran. Ya, belajar baca Quran itu kan seru ya, kalau yang belum pernah belajar, kalau bareng-bareng sama teman-temannya. Dari situ ternyata terus bisa diajak ngaji yang lain gitu. Awalnya pintu masuknya di situ. Nah, maka kita perlu tahu data jamaah kita itu supaya tahu ini sebenarnya yang sudah masjid yang mana, yang belum yang mana. Ini harus kita dekati dengan cara seperti apa. Nah, data kita yang perlu kita tahu masalah sholat itu sudah sholat atau belum, haji belum, zakat atau belum ya. Ini didapatkan melalui sensus masjid dan ditambah observasi sehari-hari terhadap masyarakat. Contoh bagaimana data itu menjadi bermanfaat ya, tahun 99 itu waktu pemilu pertama itu didapatkan data warga Jawa Barat 2.783 orang. Kalau kita sambil lihat data, kita akan bisa tahu bisa ngecek satu persatu orang ini sudah ke masjid atau belum, orang ini sudah sholat atau belum ya. Kalau kita nggak tahu, kita bisa tanya takmir yang tetangga dekatnya atau saudaranya. Ternyata didapatkan ada 816 orang yang sudah balik tapi belum sholat waktu itu dari warga kita itu. Maka 816 orang itu dipikirkan bagaimana caranya supaya diajak supaya mau sholat. Waktu itu kemudian diadakan gerakan mensolatkan orang hidup. Nah, itu. Ya, karena kalau mensolatkan orang meninggal itu kan sudah biasa dan lebih mudah. Jadi mensolatkan orang hidup itu lebih susah, tapi nggak ada ya, jarang orang yang melakukan. Padahal bapak-bapak mensolatkan satu orang dari yang nggak sholat menjadi sholat, itu bisa jadi di bawah-bawahnya nanti anak-anaknya itu menjadi sholat. Anda itu memutus generasi orang tidak sholat dengan mengajak orang satu orang menjadi sholat ya. Itu bayangkan pahalanya besarnya seperti apa ya. Besar sekali ya. Caranya bagaimana? Dengan utamanya melalui pendekatan-pendekatan personal waktu itu. Jadi takmir-takmir ya biasa waktu itu datang ke rumah ya, tapi jangan bawa stop map minta sumbangan dana.
datang ke rumah itu ya tanya kabar gimana gitu, sekarang lagi sibuk apa, kalau bisa ya bawa oleh-oleh apa gitu ya. Terus akhir-akhir itu baru ditanya, wah Pak kok lama nggak kelihatan di masjid ya, saya kangen gitu misalnya gitu ya. Jadi bahasa-bahasa digunakan itu jangan bahasa menuntut orang untuk datang ke masjid, tapi mengajak karena rasa sayang kita sebagai sesama muslim. Nah, ketika pendekatan personal itu dilakukan, ternyata ada orang-orang yang nggak sholat itu bukan karena tidak mau, tapi karena tidak bisa. Nah, orang-orang yang tidak bisa ini harus kita fasilitasi, tapi jangan di masjid ya. Kalau diajari sholatnya di masjid nanti malu ya, kelihatan orang, oh itu Pak itu baru belajar sholat sekarang. Maka diadakanlah waktu itu pelatihan sholat di rumah. Nah, sesama orang yang nggak sholat ini nanti bisa mengajak temennya, ayo belajar sholat ya, meskipun sudah tua itu kita tidak terlambat. Seperti itu yang dilakukan. Bagaimana dengan yang tetap menolak? Ya nggak masalah. Maksudnya upaya kita kan yang penting menyampaikan. Kalau dia nggak mau ya nanti kita ajak lagi besok lewat cara-cara yang lainnya. Seperti tadi, yang lebih penting itu adalah upaya kita. Hidayah itu Allah yang berikan ya. Kemudian dari data itu kita bisa tahu nama-nama jamaah, sehingga kita bisa membuat undangan by name, undangan yang pakai nama satu persatu, satu keluarga gitu ya. Waktu itu dicoba tahun 2003, itu 2004 itu dibuat, kita bikin undangan ya, undangan seperti undangan pernikahan yang bagus itu ditaruh ke rumah-rumah warga, diberikan gitu. Ketika dibuka itu warganya bingung ya, karena ini yang dikasih apa nggak jelas gitu kan. Ternyata isinya mengharap kehadiran Bapak Ibu sholat berjamaah di masjid. Nah, di situ tulis keutamaan sholat berjamaah. Ternyata kan keutamaan sholat berjamaah banyak sekali dan besar sekali, tapi banyak orang nggak tahu tuh. Terus ketika tanggal sholat berjamaah yang diundang itu datang, ya tidak hanya sholat berjamaah, tapi kita bikin supaya menjadi suasana yang menyenangkan bagi mereka. Jadi di situ ada kuliah subuh, ada door prize, ada sarapan seperti itu. Jadi seperti menemukan keluarga yang baru. Jadi ibu-ibu itu jadi semangat sekali ke masjid kalau subuhan, karena subuh itu menjadi momen mereka mendapatkan ketenangan gitu ya. Ketemu dengan sesama ibu-ibu yang sholat di masjid, nanti ngaji bareng-bareng sampai suruh gitu ya. Itu masjid nyaman sekali bagi mereka ya. Maka kita pikirkan itu bagaimana masjid bisa nyaman untuk mereka. Alhamdulillah dengan salah satu cara itu sedikit demi sedikit bisa bertambah, tapi tentu banyak sekali cara yang lainnya. Hanya saja untuk sholat ini memang sangat kuat di sentuhan personal ya. Jadi sentuhan pendekatan personal itu sangat kuat sekali, daripada sekedar kita bikinnya pengajian, program apa gitu. Itu yang kita lakukan sebagai cara kita mendekati juga. Tapi jangan sampai melupakan bahwa kita itu secara personal itu perlu berdakwah gitu ya. Oke, Ustaz, alhamdulillah materinya masih banyak ya Ustaz ya. Insyaallah ya. Di agenda kami ini pukul 11.30 itu sudah selesai kegiatannya. Nah, dari 11.30 sampai dengan jam 12 itu makan ya, coffee break, dan sebenarnya agendanya dari jam 11.00 sampai setengah 12 itu tanya jawab. Karena tadi materi juga penting ya, banyak tadi inovasi-inovasi baru yang mungkin ke depan bisa diterapkan, tapi nggak langsung bisa diterapin. Tetap penguatan internal itu yang lebih utama. Setelah ini kan ada filenya tuh, saya dikirim di grup. Jangan dulu langsung berjamaah, kumpul dulu DKM-nya. Ini hasil oleh-oleh dari pelatihan manajemen masjid. Kuatkan dulu internalnya, konsep dulu, programkan dulu, baru action gitu ya. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para takmir masjid yang dimuliakan Allah, ada waktu sekitar 15 menit ya untuk tanya jawab ya. Silakan
nanti setelah selesai tanya jawab kita maksimalkan jam 11.30 selesai. Nah setelah boleh ngobrol-ngobrol, kopi break dan lain sebagainya sampai dengan azan berkumandang. Ya, jam 12 setelah azan, setelah beres sholat langsung akan kemudian jam 1 kita. Jadi nanti perlu juga nih beberapa teman-teman, bapak-bapak, para takmir saling ngobrol dan lain sebagainya dari materi yang disampaikan. Kan tadi kami menyampaikan bahwa minimal 2 orang atau 3 orang. Nah, jadi kalau seorang, mau ngejalanin gimana ya gitu, nggak ada teman, nanti obrolkan apa yang sudah disampaikan. Oke, silakan, monggo, ada waktu 10 menit, bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, ini masalah mindset, bukan apa-apa. Dengan era digital itu sebenarnya informasi itu cepat kita terima. Begitupun masalah Jokarian di jemaah sudah pada muka, sudah pada tahu. Tapi ini fakta di lapangan. Tadi itu yang dibilang, jangan sampai terjadi membangun masjid yang megah-megah tapi isinya nggak ada. Ini kebetulan di lingkungan kami, kalau pada saat membangun itu serasa kompak semuanya. Tidak ada pikiran-pikiran lain-lain. Tapi begitu selesai membangun, setelah diresmikan sama Pak Wali Kota semua, awalan ya jamaah penuh, kesininya selang jangankan tahunan, bulan per bulan menipis, mengurang. Itu kendalanya itu satu dari mindset, terus kedua yang sangat sekali kaget itu kaitan dengan yang si hak waris dari wakaf. Itu satu. Terus kedua, perbedaan paham. Ini di lapangan betul-betul kami agak keribetan untuk DKM. Kalau DKM kita sadar semua, karena misalnya apalagi untuk zaman sekarang ada yang buta huruf, teknologi dibuka. Kita mau seperti Jokarian, gitu. Mau, jujur, mau seperti Jokarian. Tapi kalau misalnya sekaligus, nah memang sedikit ya, tapi kalau sekaligus diterapkan suatu hal yang tidak mungkin. Ini fakta, ini kenyataan. Di lingkungan kami, nggak usah lingkungan yang jauh, lingkungan kami. Karena kejadian beda paham, itu bisa bikin masjid lagi. Kami sudah bangun 2 tingkat, dibangun lagi yang sebelahnya. Yang sebelahnya udah dibangun, yang di atas dibangun lagi. Tapi aneh, kalau untuk patungnya, untuk membangun sama kompak, luar biasa. Nah, ini mungkin ada saran, ada masukan jitu untuk mengatasi hal itu semua. Karena jujur, dari ketiga masjid Jami DKM ini pengennya kompak gitu. Dalam satu acara, nggak ada membedakan sini situ. Itu lingkungannya seperti itu. Nah, ini udah terjadi seperti itu. Nah, bagaimana untuk mengembalikan marwah bahwa masjid itu ada untuk menciptakan peradaban dan cukup satu. Terima kasih. Begitu sedikit cerita dan curhat daripada lingkungan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak bisa curhat di sana ya Pak. Di sini. Oke, kita kasih waktu mudah-mudahan 3 menit terjawab. Kita maksimalkan 3 menit Ustaz. Bismillah. Analogi orang-orang sekarang membangun masjid itu seperti orang menggali kubur, Pak. Tahu gak kenapa? Serem ini kayaknya. Jadi orang gali kubur itu kan dia mau gali, tapi mau masuk gak? Gak mau, dia masih hidup kan ya. Sama, orang sekarang bangun masjid itu juga gitu. Bangunnya mah semangat gitu ya. Begitu adzan berkumandang, nah tadi imam, muadzin sama makmum itu rangkap jabatan 1 orang.
Tadi beliau mengatakan data persentase keaktifan sholat berjamaah itu 30-40%. Tapi kalau berdasarkan survei kami, ini agak berbeda, lebih serem, hanya sekitar 15% saja. Silahkan bapak-bapak di sini sebagai takmir bandingkan ketika sholat Jumat di masjid bapak-bapak, jumlahnya berapa? Lalu bandingkan dengan sholat subuh saja. Kalau Jumatan misal 200, saya yakin kisaran sholat subuhnya paling 20-25. Iya kan? Iya itu kayaknya. Karena saya sudah menanyakan hal ini ke banyak tempat gitu ya, ke banyak masjid, dan rata-rata begitu jawabannya. Padahal jumlah masjid di Indonesia itu menurut data pemerintah itu sekitar 800.000 saat ini gitu ya. Tapi persentase keaktifan sholat berjamaahnya memang sangat minim. Jadi memang analogi itu kita kembali pada ayat tadi, ayat At-Taubah ayat 18 ya, menyebutkan bahwa syarat pertama adalah yaitu orang mendirikan sholat, dan sholat ini efeknya memang sangat besar Pak. Di Quran itu banyak sekali menyandingkan ayat sholat dengan zakat, termasuk di ayat ini, karena nanti itu juga berdampak juga. Jadi ketika kita membereskan sholat-sholat kita, insya Allah yang lain juga ikut beres gitu. Nah maka banyak tadi pertanyaannya apa? Perbedaan paham. Nah ini penting. Pada poin yang nomor 1 itu, Masjid Jogokarian itu wakafnya Muhammadiyah, tapi kami tidak membatasi diri pada satu organisasi saja. Jadi semua organisasi harokah ya atau ngaji-ngaji yang berbeda-beda itu justru kami beri fasilitas untuk kemudian ya disampaikan di forum-forum pengajian di masjid kami. Kenapa? Karena dulu Rasulullah SAW ketika hijrah ke Yathrib ya, kemudian bersama kaum Muhajirin, yang pertama kali dilakukan oleh baginda kita adalah apa? Membangun kesatuan umat atau ummah, mempersaudarakan antara Muhajirin dengan Ansor. Kemudian kaum Ansor melihat kaum Muhajirin ini kami berikan separuh kebun kami nih, kami berikan rumah dan sebagainya gitu. Karena teman-teman Muhajirin sebenarnya pedagang-pedagang sukses, tapi ketika hijrah banyak meninggalkan hartanya gitu. Lalu oleh Muhajirin dijawab, kami ini spesialisasinya tuh berdagang. Kalau diminta ngurusin kebun, pertanian tuh nanti pasti gagal panen karena kami nggak ada ilmunya. Coba teman-teman Ansor ini yang fokus di situ, nanti hasilnya dibawa ke masjid kalau berlebih gitu ya. Sedangkan kami ya dalam kisahnya Abdurrahman bin Auf gitu ya, tunjukkan saja di mana letak pasar. Nah di sini muncul sinergitas jamaah Bapak Ibu. Jadi ketika orang yang spesialisasinya berdagang itu ya memang mengerjakan apa yang menjadi keahliannya, dan nanti hasilnya menjadikan disinergikan di masjid gitu. Nah itu menjadi kekompakan sosial, kekompakan bersama gitu. Nah termasuk dalam hal perbedaan paham tadi ya, kita harus memisahkan antara mana, meskipun kami ini bukan ahli fikih, nanti lebih ditanyakan lebih yang ahli gitu. Kita harus membedakan antara mana hukum dengan sikap hukum. Contoh yang sebenarnya kelihatannya ringan Ustaz, tapi bisa menimbulkan perpecahan tuh ya, misal sujud ya. Sujud itu yang benar tangan dulu apa lutut dulu? Ya? Tangan dulu Bapak kalian. Ada yang lutut dulu. Ini kalau tangan dulu berarti yang lutut salah, kalau lutut dulu yang tangan salah gitu ya. Dua-duanya. Yang salah tuh yang nggak sholat gitu ya. Nah itu. Atau yang sholat tapi sujudnya kepala dulu. Selain nggak ada dalilnya juga sakit itu. Tapi hal semacam ini kalau kemudian mohon maaf takmir-takmirnya misal cenderung pada satu sikap hukum tadi ya, pada dalil tertentu, satu misalnya itu. Nah, yang satu tidak disebutkan, tidak disampaikan ke jamaah, maka yang terjadi jamaah itu hanya menerima satu sumber saja, satu paham saja. Ketika melihat orang lain berbeda, dia akan mudah sekali untuk menyalahkan. Ini efeknya besar. Sampai tadi Bapak cerita ada masjid yang dibangun karena dasar perbedaan paham, permusuhan. Itu nyata gitu.
real itu. Kami juga tahu Pak data itu, dan itu sering diceritakan juga kepada kami gitu. Padahal kalau Rasulullah dulu semangatnya adalah membangun kesatuan umat, bukan malah kamu tuh kabilah A, B, C dibeda-bedain, enggak. Kamu tuh beda ngaji sama itu beda. Enggak, tapi disatukan. Maka menjadi PR kita bersama, takmir harus membuka diri, harus legowo bahasa Jawa. Bahwa semua ilmu Allah itu sangat luas gitu ya, sangat luas. Maka silahkan disampaikan semua, misalnya terkait hukum. Sikap hukum nanti kembalikan ke jamaah, mantapnya yang mana, sehingga tidak akan muncul rasa saling menyalahkan tadi. Maka tadi beliau kan cerita ya, masjid kami diapit oleh satu kampung yang sangat dominan NU-nya, yaitu Pondok Al-Munawir ya, Kerapiak itu. Yang sebelah sini dulu Muhammadiyah gitu ya. Kami di tengah-tengah itu. Nah sampai sekarang pun dari dua ini juga banyak yang mengisi di tempat kami. Artinya tidak ada masalah hal semacam ini. Butuh kebesaran hati para takmir ya, meskipun misalnya bapak-bapak, ibu-ibu ini cenderung pada satu paham gitu ya, tapi yang lain juga perlu disampaikan, yang penting sesuai dengan syariat gitu ya. Sehingga itu akan, kalau bahasa kami, mendewasakan jamaah dalam perbedaan. Nah itu lebih bisa meminimalisir perpecahan-perpecahan tadi, yang kalau kemudian itu dibiarkan itu menjadi besar sampai kemudian harus bangun masjid tandingan gitu. Oke, Masya Allah, jawabannya luar biasa ya. Jadi saya ambil kesimpulan, jadi harus senantiasa legowo sebagai takmir masjid itu. Contoh kami di IKADI ya, Ikatan Dai Indonesia gitu kan ya. Kemarin dijelaskan oleh Pak Erwin gitu ya, Pak Ustadz Erwin kepada tamu-tamu yang hadir ke sini gitu kan. Ini dari orang mas mana? Ini IKADI. IKADI itu bahkan sampaikan ada ustadznya yang tahlilan, ada yang tidak, ada yang kunut. Kok bisa gitu kan kita bersama dalam satu kantor gitu kan ya. Bicaranya bukan tentang masalah paham, bukan tentang masalah manhaj gitu kan. Ada satu hal yang lebih wajib daripada itu, berjamaah gitu kan. Orang ngomongin ini boleh atau tidak, sedangkan yang wajib kosong gitu. Ke hal yang lebih utama dulu, apa? Nih, mindset kita adalah yang wajib dulu diutamakan, sholat gitu kan. Masalah nanti, contoh saya di sini, ketika beberapa kali kan sering saya tuh di sini tuh mengadakan kajian di sini tuh, salah satu kajian tiap hari setelah sholat maghrib, setelah sholat subuh. Lalu saya sampaikan gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada pertanyaan? Jadi sama saya gitu, bertanya, oh Ustadz kenapa sih Ustadz nggak kunut? Oh kenapa kemarin Ustadz kunut? Kok kunutnya agak beda Ustadz? Ini mah ada Palestinaan gitu kan. Nah saya jelaskan dan sebagainya. Yang kunut boleh, yang tidak kunut boleh. Ini dasarnya, ini dalilnya. Ustadz ada kitabnya nggak? Ada. Sekalian saya bawa kitab. Nah ini saya bacakan, ini saya bacakan. Seperti itu. Yang lebih parah itu adalah ketika orang-orang yang tidak sholat. Jadi kembalikan lagi tadi, salah satunya adalah DKM itu gitu kan, memang harus punya sifat legowo gitu kan. Wah, contoh kami di IKADI, Pak Kiai mah misalkan cenderung ke Muhammadiyah, saya kan NU gitu kan, nggak akan ketemu, mau ngumpulin ini aja kira-kira gimana ya gitu, nggak bisa. Jadi butuh legowoan, butuh keikhlasan untuk menyatukan umat pada satu hal yang wajib dulu gitu. Untuk gitu kalau prinsip kami ya di IKADI itu ya. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tadi apa yang disampaikan itu boleh dijabarkan kembali, boleh dikonsulkan kembali.